Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 7 hari ke depan. Apakah yang akan terjadi? Kita akan cek energi kamu ya, seperti apa. Ya, semoga aja yang terjadi itu adalah hal yang baik-baik saja. Tapi ingat juga ya, Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu ya, fokus ke kartu ini. Libra, di 7 hari ke depan apakah yang terjadi? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, wow, di sini ada Game of Freedom. Break away from your attachment. Nah, ini luar biasa sekali ya. Kamu akan mendapatkan sebuah kebebasan, kebijaksanaan ya, atau mungkin kamu akan mendapatkan keadilan di sini ya. Banyak hal yang mungkin akan kamu dapatkan. Hidup kamu akan mulai berwarna di 7 hari ke depan. Hidup kamu akan merasa ada perbaikan ya. Semoga. Karena apa ya? Karena aku melihat di sini, do not be frustrated. Let go and feel peaceful ya. Kamu itu sebenarnya mungkin dalam keadaan frustasi atau ada keadaan kamu yang begitu rasa ketakutan berlebihan katanya, atau rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap hidup kamu yang mungkin begitu-begitu saja. Kamu mikir ya, kok aku begini terus ya hidup aku ya, aku nggak seperti orang-orang yang aku lihat, mereka semua bahagia, mereka semua kayak happy gitu ya, memiliki semuanya, ada yang sudah menikah, punya anak, punya kekayaan ya, intinya tercukupilah gitu ya. Nah sedangkan aku selalu aja disakiti, selalu aja kandas hubungan cinta, padahal aku sudah berusaha lebih baik gitu lah, tapi kenapa kok tidak menemukan kebahagiaan. Nah itu pikiran kamu, tapi sekarang kamu akan mendapatkan sebuah hidayah gitu ya, anugerah dari Tuhan semesta, bahwasanya kamu akan dibolak-balikkan hati kamu supaya kamu tidak memikirkan itu lagi. Tapi kamu lebih banyak untuk surrender dan mungkin berdoa. Kamu lebih banyak untuk melakukan hal yang positif. Kamu lebih banyak meyakinkan diri kamu dan meningkatkan spiritualnya kamu. Sehingga akhirnya ada sebuah cahaya yang akan menerangi kamu. Yang membuat kamu akan menegakkan kepala kamu, melihat adanya sebuah kesempatan dan kebahagiaan kamu berikutnya. Ya, ini dia. Jadi, beberapa diri kamu itu akan ngerasa ya saat ini tidak akan membandingkan hidup kamu dengan orang lain lagi. Walaupun tadinya kamu beranggapan orang lain itu happy, bahagia, kaya raya, punya jabatan ya. Sekarang kamu tidak lagi. Karena kamu tahu semua orang itu pasti punya masalah dan bermacam-macam. Dan masalah itu datang kepada kita ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan orang-orang yang kamu lihat mungkin saja dia pintar dalam menyembunyikan masalahnya. Dan dia juga bisa menyelesaikan masalahnya. Dan juga mungkin mereka tidak fokus kepada masalah, tapi fokus kepada bagaimana supaya kita bahagia di kemudian hari, di masa depan. Itu yang dia pikirkan. Nah, sekarang cobalah kamu mulai menghilangkan pemikiran kamu seperti itu. Karena di sini aku melihat do not be frustasi. Kamu jangan frustasi lagi. Saatnya kamu let's go, bangkit, tunjukkan kepada siapapun kalau kamu itu akan bisa sukses dan bahagia. Oke. Di sini ada fine wine. Nah, keadaan kamu akan mulai membaik ya. Semua akan mulai membaik. Keadaan apapun itu akan mulai membaik. Karena kamu sudah menyadari diri kamu itu, oh aku harus begini ya, aku harus begitu, aku tidak boleh seperti itu ya. Nah banyak hal yang mungkin sudah kamu pikirkan terlebih dahulu sebelumnya. Dan itu sudah cukup menjadi kamu dewasa ya, bijaksana. Ya, sampai kamu memutuskan, oh aku tidak mau lagi nih dikecewakan, dikhianati, diintimidasi, dihina, dicaci maki, aku nggak mau lagi. Ya, saatnya aku tunjukkan kepada mereka kalau aku itu adalah orang yang hebat. Ya,
Di 7 hari ke depan kamu akan jadi hebat gitu loh. Tapi kamu tidak membalas keburukan ya kepada mereka ya. Justru kamu membalas itu dengan kebaikan. Dan kebaikan kamu itulah membuat mungkin mereka sadar. Ya, sadar ternyata punya salah terhadap kamu. Ini juga ada trust your gut feeling. Kamu juga punya keyakinan dengan perasaan yang kamu miliki. Kamu mendapatkan intuisi kamu itu kayak, aku yakin aku bisa happy jika aku melakukan hal-hal ini. Hal apa yang kamu lakukan? Ya perbuatan-perbuatan baik, ya perbuatan-perbuatan yang positif, ya sehingga akhirnya ya, kamu akan memiliki satu kehidupan yang penuh dengan warna-warni. Ada life in the moment. What you are looking for is with you. Ya, apa yang kamu lihat semua itu adalah milik kamu. Bisa kamu dapatkan itu intinya ya. Jadi life in the moment, ya hidup kamu ya hidup kamu. Kamu apapun yang kamu lihat ya kamu akan bisa miliki itu gitu loh. Karena mindset kamu yang sudah memfokuskan ke sana. Sehingga apapun yang kamu pikirkan itu bisa terwujud gitu ya. Emang seperti itu. Jadi kita itu harus memikirkan hal yang baik-baik. Maka yang datang juga adalah hal yang baik. Tapi kalau kita sudah memikirkan hal yang buruk, ya yang datang kepada kita juga hal yang buruk begitu. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu sudah berakhir saat ketemu dengan masalah. Walaupun ya saat itu kamu mungkin berada di dalam keadaan di titik terendah ya. Namun tetaplah untuk let's go, bangkit. Kita akan coba lihat di sini dari kartu tarot apakah yang terbaca dari cerita yang ada di energi kamu ini. Oke. Apakah yang akan terbaca? Dan zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Oke, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, terlihat jelas ya, di sini ada beban berat yang kamu pikul ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, ternyata begitu menderita hidup kamu ya. Tapi nggak semua Libra ya, nggak semua kamu yang menderita. Mungkin hanya ada beberapa saja. Oke, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Buat teman-temanku, dari kartu ini menggambarkan ya, ternyata kamu benar-benar memiliki suatu tanggung jawab yang besar atau punya beban yang besar, yang berat ya. Dan kamu pengen melepas semua itu. Dan kamu pengen beban ini berkurang gitu loh. Ya. Dan ternyata walaupun beban ini masih tetap dengan kamu diberikan kebaikan, diberikannya dia oleh semesta, yaitu kebebasan kamu, kebijaksanaan kamu ya. Mungkin pada akhirnya kamu akan bebas dari tanggung jawab ini. Ya. Mungkin ya, semoga aja. Apalagi kalau kamu ya single parents, kamu punya anak, punya tanggungan, dan itu berat sekali. Mantan kamu juga tidak menafkahi. Nah, tetapi kenapa aku katakan kamu mendapatkan kebebasan gitu loh? Kenapa kamu akan mendapatkan kebahagiaan di sini, kebijaksanaan di sini, ya? Karena apa yang kamu pikul itu, ya intinya bukan beban kamu sebenarnya. Maka Tuhan akan berikan kemudahan kepada kamu, asal kamu yakin. Asal kamu yakin, maka Tuhan akan berikan kemudahan kepada kamu. Tidak ada yang sulit jika kita meminta kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin mungkin kamu berserah kepadanya. Tuhan mungkin ingin kamu itu bersujud kepadanya ya. Sehingga semua keadaan kamu seperti ini akan berakhir. Ada Nine of Swords. Kamu seolah-olah kayak ya sulit tidur. Tiap malam itu kayak kepikiran aja. Kepikiran bisa nggak ya besok itu aku mendapatkan uang ya. Atau besok bisnis aku atau jualan aku laris nggak ya. Jadi kamu kepikiran ke sana. Seolah-olah ada ketakutan dalam diri kamu. Ada kekhawatiran juga ya. Namun kekhawatiran kamu itu ya tidak beralasan. Kamu akan bisa melupakan kekhawatiran itu. Karena apa? Karena di sini ada seseorang yang lebih hebat ya untuk bisa membahagiakan kamu. Begitu hebatnya. Oke? Jadi tidak ada yang tidak mungkin jika kita benar-benar ingin berusaha. Ini ada Five of Cups. Aku melihat memang ada kejenuhan, ada kesedihan ya.
tapi kejenuhan ini akan segera berakhir karena ada cup 2 yang menunggu kamu di sini. Jadi cobalah sesekali menengok ke belakang, mana tahu di belakang itu nanti akan ada yang menjadi jodoh kamu, begitu. Oke. Nah, ini terbaca dari Five of Cup. Lanjut, di sini ada Seven of Wands. Dan aku juga melihat di 7 hari ke depan itu kamu akan begitu sangat bisa bertahan dalam semua kondisi. Walaupun nanti masalah datang bertubi-tubi, baik itu mungkin dari segi finansial atau dari segi percintaan, tapi kamu tetap bertahan dalam kondisi kamu. Mungkin saja ya, ada kalanya kamu dituduh ini itu. Kamu juga tetap pendirian kamu. Bahwasanya ya, kamu murni ataupun kamu tidak ya tidak pantaslah dituduh-tuduh ini itu begitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Di sini juga ada Three of Wands. Ya, kamu akan bisa melupakan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Sama halnya dengan Five of Cup. Ya, tapi di Three of Wands ini memang ada sebuah kerjasama nantinya yang akan terjalin, tapi kerjasama ini nantinya yang mungkin akan menghancurkan. Jadi sekarang mungkin saatnya ya udah dia move on aja dari orang ini. Mungkin saja kamu sudah tahu ya kronologisnya itu bagaimana antara kamu mungkin dengan seseorang ini. Dulu dia mungkin pernah meminta bantuan ke kamu ya, dan dia mengirimkan segala infonya, tapi ternyata dia menghilang begitu saja. Sama halnya seperti ini. Itu menggambarkan orang yang tidak bijak ya, tidak bijak sama sekali. Oke. Di sini ada King of Pentacles. Kamu akan benar-benar merasa aku itu akan berkuasa. Aku punya jabatan, aku mungkin bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan itu begitu bonafit, ya itu membuat kamu merasa ya kamu kaya raya, tapi kamu tidak sombong, kamu tidak angkuh. Mungkin inilah hebatnya kamu ya. Di sini bisa kamu intinya menghasilkan orang-orang yang mungkin tidak galau lagi atau apa ya. Karena bisa saja kamu ini sudah bisa menjadi healer bagi orang-orang di sekeliling kamu ya. Kita akan lihat dari segi percintaannya kamu. Apakah yang akan terbaca? Oke. Ya. Let your friend help you. Nah, aku juga melihat ya di 7 hari ke depan akan ada bantuan mungkin dari teman-teman atau kamu akan bertemu dengan teman-teman ya. Mungkin teman yang sudah lama tidak bertemu karena aku melihat di sini antara kamu dengan dia mungkin dulu saling berpisah, tapi masih ada cinta yang melekat. Mungkin saja ini adalah pasangan kamu akan bertemu dengan dia, ya. Getting to know each other. Kamu juga akan melihat beberapa dari kamu merasa apa ya kayak ini orang pernah aku lihat gitu loh, tapi di mana ya? Nah, jadi itu yang aku pikirkan di sini. Aku juga melihat beberapa dari kamu itu ada yang menjadi teman tapi jadi pacar. Ya, kenapa? Ada kenyamanan di sana. Hari-hari kamu pun juga akan ketemu dengan dia, ya. Itu tipikal orang yang mungkin cerdas dan pintar ya. Dia bisa mengasah sendiri otaknya, mengasah sendiri keterampilannya gitu. Tidak perlu bantuan dari orang ini, orang itu, ya. Seperti itu. Aku juga melihat sini ada calling in your soulmate. Kamu benar-benar meminta kepada Tuhan untuk soulmate kamu agar datang menghampiri kamu. Ya, ini ada beberapa dari kamu yang memiliki mungkin anak atau apa ya, itu dia akan merasa sangat gembira sekali. Dia akan bahagia sekali. Oke? Nah, teman-temanku. Jadi apapun yang mungkin terbaca di sini, semoga bisa kamu tercerahkan ya. Aku melihat di sini ada calling in your soulmate. Kamu akan benar-benar bisa memanggil soulmate kamu untuk datang. Caranya bagaimana? Telepati gitu ya. Kayak kalau kamu punya kontak batin, ikatan batin, aku yakin semua itu akan terkoneksi dengan dia. Saat kamu merasa ini, merasa itu, dia juga akan merasakan, ya. Jadi tidak mungkin di sini. Itu akan terjadi semuanya. Oke? Nah, buat teman-temanku, apalagi nih yang belum aku bacakan. Intinya keadaan kamu itu akan membaik. Intinya kamu juga jangan frustasi gitu ya. Yakinlah ada keajaiban yang akan datang kepada kamu. Keajaiban, ya, hal-hal baik ya, itu akan mulai datang ke kamu. Semoga aja ya, beberapa dari kamu jika tidak resonate ya, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Tapi jika kamu resonate ya,
Ya, jadi kalau ini sebagai motivasi bagi kamu atau pencerahan bagi kamu, semoga kamu menemukan solusi dari apa yang kamu tanyakan sebelumnya. Oke, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat Libra. Sampai ketemu lagi. Dadah.